Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akil Farhani. Nah, buat kawan-kawan semua, terima kasih banyak ya yang udah terus pantengin video ini dan terus ikutin channel Akil Farhani. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kita melalui Messenger ya. Kemudian akan disusul dengan pembahasan beberapa soal aritmatika. Oke, simak terus. Di soal yang pertama ini kita kerjakan soal request dari teman kita di Facebook ya. Nah, soalnya adalah 3030 dibagi 30 ditambah 20 ditambah minus 30 dikali 5 sama dengan berapa ya. Jadi kawan-kawan, jika ada soal seperti ini, maka yang didahulukan untuk dikerjakan adalah pembagian dengan perkalian dulu ya. 3030 dibagi 30 sama dengan, ini kita coret 0 dulu ya, 303 dibagi 3 nih sisanya. Maka hasilnya adalah 101 ditambah 20 ya. Nah, kemudian minus 30 dikalikan 5. Minus dikali plus, maka hasilnya adalah minus ya. Kita buat dulu minus di sini. 30 dikali 5 hasilnya adalah 150. Nah, kemudian kita buat sama dengan langsung ya. Pertama 101 ditambah 20 sama dengan 121 dikurang 150. Maka hasilnya adalah minus 29 ya. Nah, ini nih jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke kawan-kawan semua, di soal yang kedua ini tuliskan 753 dikali 753 ditambah 247 dikali 247 dikurang 753 dikali 247 dibagi dengan 753 dikali 753 dikali 753 ditambah 247 dikali 247 dikali lagi 247 ya. Soal seperti ini dapat dikerjakan dengan cara pertama kita analogikan dulu ya. Misalkan A sama dengan 753 dan B sama dengan 247 ya. Agar kita tidak susah dalam menuliskan ketika menjawab nantinya. Kenapa kita bisa buat seperti ini? Karena soal ini menggunakan angka yang berulang ya, yaitu kombinasi dari 753 dengan 247 ya, pengoperasian yang ada di soal ini. Jadi rumusnya adalah di atas tadi 753 ini sebagai A ya. Jadi kita bisa tulis A pangkat 2 dikurang. Nah, di sini kan ada 753 dengan 247 ya, yang mana ini dikalikan dikurang AB ya. Yang ini A, yang ini B, dikurang AB. Kemudian ditambah B kuadrat. Kenapa B kuadrat? 247 ini ada 2 ya, sebagaimana yang tadi. Yang 753 ini ada 2, kita tuliskan A kuadrat. Jadinya 247 ada 2 ya di sini ya, dikalikan, maka dia kita buat menjadi B kuadrat. Nah, kenapa kita tidak menuliskan secara langsung berurutan ya? Kenapa kita ambil dari pertama, ketiga, kemudian kedua? Karena agar kita mudah mengaplikasikannya sesuai dengan rumus ya. Dan itu tidak masalah karena hasilnya tetap akan sama. Kemudian dibagi dengan, di sini 753-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya. Maka ini bisa kita tuliskan dengan A pangkat 3. Nah, karena dikalikan 3 kali. Kemudian ditambah di sini 247 yaitu B ya. Sebanyak 3 kali juga, maka kita tuliskan B pangkat 3. Selanjutnya kita tulis sama dengan ya.
Yang ini kita tuliskan kembali di sini. A pangkat 2 dikurang AB ditambah B pangkat 2 per. Nah, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ya. Sesuai rumus yang sudah ditetapkan. Ini sama dengan A ditambah B dalam kurung A kuadrat kurang AB ditambah B kuadrat ya. Nah, jadi ini sama ya. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan A tambah B dalam kurung ya. Kemudian dalam kurung lagi A pangkat 2 dikurang AB ditambah B pangkat 2 ya. Jika kalian penasaran dengan rumus ini, kalian bisa lihat di internet langsung ya. Bagaimana penjabarannya sampai bisa mendapatkan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 sama dengan seperti ini ya. Nah, jika kita lihat yang di atas ini A pangkat 2 dikurang AB tambah B pangkat 2 itu sama ya dengan yang di bawah. A pangkat 2 dikurang AB tambah B pangkat 2. Jadi ini bisa langsung kita coret ya. Kita coret. Nah, karena dia pembagian kita coret. Kita gantikan aja dengan angka 1. Nah, jadi kita tuliskan lagi. Sama dengan yang di atas ini 1 ya. 1 dibagi dalam kurung. Ini kan tadi masih ada ya, belum nggak kita coret karena nggak bisa ya. Nah, jadi yang seperti ini ya. Kenapa di sini 1? Karena tadi kita gantikan yang telah kita coret di atas dan di bawah ini dengan angka 1 ya. Sebenarnya di sini juga ada angka 1, tetapi A tambah B jika dikalikan dengan 1 tetap A tambah B ya. Maka tidak kita tuliskan lagi karena hasilnya tetap sama. Sama dengan 1 bagi, kita lihat dulu tadi A berapa? 753 ya. 753 ditambah 247. Nah, maaf ya tulisannya agak jelek karena susah ya. Nah, tripod. Sama dengan 1 per 1000 ya. Karena 753 ditambah 247 hasilnya adalah 1000 ya. Oke, langsung kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini dituliskan 397 dikali 397 ditambah 104 dikali 104 ditambah 2 dikali 397 dikali 104 ya. Sama dengan berapa? Nah, soal ini pengerjaannya mirip-mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Karena ini terdapat pengulangan ya. Pengulangan dari dua angka, kombinasi dari dua angka pengoperasiannya. Jadi kita bisa menggunakan sifat A tambah B pangkat 2 ini sama dengan A yaitu A pangkat 2 ya. Kita analogikan dulu. A sama dengan 397 ya. Dan B sama dengan 104. A tambah B pangkat 2 sama dengan, sesuai permisalan yang kita buat, A adalah 397 ya. Ini 397 dikali 397, maka ini adalah A pangkat 2. Ditambah 2AB ya. Kita ambil dulu yang ujung ini nih. 2 dikali A. Tadi yang mana? 397 dikali B, 104. Jadinya tambah 2AB ya. Karena walaupun dibalik-balik ini tetap akan sama ya hasilnya. Makanya di rumusnya ini di awal kemudian kita ambil dari ujung ya. Agar kita bisa menyesuaikan dengan rumus yang ini. Kemudian ditambah B pangkat 2 ya, yaitu 104 dikali 104. Sesuai permisalan yang udah kita buat ini, maka perkalian dan penjumlahan yang di atas ini ya, hasilnya itu sama dengan A tambah B pangkat 2. A tadi 397 ya. 397 ditambah 104 pangkat 2 ya. Sama dengan
A tambah B pangkat 2 sama dengan 501 pangkat 2 ya. Karena setelah kita isikan ini, bisa dijumlahkan aja ya yang di dalam, karena dia lebih diutamakan di dalam kurung. Jadi menghasilkan 501 pangkat 2. Nah selanjutnya, untuk mencari 501 pangkat 2, bisa kita terapkan rumus yang ini nih ya, yang ada di atas ini. Sedangkan 501 adalah hasil yang kita dapat dari A tambah B pangkat 2 ya. Maka ini sama dengan, ini kita pisah dulu ya, 501 ini kita pisah dulu menjadi dua angka ya, yaitu 500 tambah 1. Jika 501 dipisah menjadi 500 ditambah 1, maka ini dapat kita analogikan sebagai A dan B ya. 500-nya sebagai A dan 1-nya ini sebagai B. Nah, sesuai rumus sama dengannya kan seperti ini. Maka kita isi langsung ya, sesuai dengan rumus yang ada. 500 pangkat 2 ditambah 2 dikali 500 dikali 1. Karena ini kan ada 2 nih ya. Di sini 2 dikali A-nya ini tadi 500 ya. Kemudian B-nya itu tadi kan 1. Makanya 2 dikali 500 dikali 1 ditambah 1 pangkat 2 sebagaimana B pangkat 2. B tadi adalah angka 1. Sama dengan 500 dikali 2 itu sama dengan 250.000 ya. 250.000 ditambah 2 dikali 500 ini 1000 ya. Dikali 1 juga masih tetap 1000. Maka ditambah 1000 ditambah 1 ya. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1 tetap. Nah, hasilnya sama dengan 251.001 ya. Jika kita lihat di jawaban, yang paling tepat adalah C ya, yaitu 251.001. Jadi ini ada soal yang menarik ya. Di soal yang keempat ini, yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 adalah berapa ya. Kita tuliskan dulu. Di jawabannya yang diminta adalah dia sama dengan 5 pangkat berapa ya. Jadi yang perlu kita cari itu pangkatnya ya, bukan hasil dari penjumlahan semuanya. Cara cepatnya adalah, setelah kita tahu bahwa 5 pangkat 10 ini ya sama semuanya ya, 5 pangkat 10, 5 pangkat 10 ya. Dan kita hitung aja. Dia berapa kali ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia sebanyak 5 kali ya, kita tuliskan aja. Sebanyak 5 kali ya. Sebanyak 5 kali 5 pangkat 10-nya. Maka dapat ditulis sama dengan 5 kali 5 pangkat 10 ya. 5 kali ini kita dapatkan dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali pangkat 10. Nah, jika terdapat perkalian seperti ini ya, perkalian yang ada pangkatnya, sebenarnya 5 ini ada pangkatnya ya. Pangkatnya itu pangkat 1. Maka ketetapan matematika, jika ada angka yang sama yang memiliki pangkat ya, dikalikan. Jadi ini pangkatnya yang dijumlahkan ya. 1 ditambah 10 maka hasilnya 11. Jadi 5 pangkat 11. Bukan dengan cara 5 dikali 5 ya. 5-nya itu tetap ya, karena sama, 5-nya tetap. Pangkatnya lah yang dijumlahkan. Jadinya 1 ditambah 10 sama dengan 11. Nah, hasil akhirnya adalah 5 pangkat 11. Kita lihat di jawaban, yang paling tepat adalah C ya. Nah, buat kawan-kawan semua yang telah pantengin video ini dari awal sampai habis, terima kasih banyak ya. Semoga ilmu yang ada di video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani
agar kalian terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru jika kami mengupload di kemudian hari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.